Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara pada hari ini? Bagaimana dengan pelajaran kemarin? Kita belajar tentang the next generation. Kita belajar bagaimana Tuhan membangkitkan generasi-generasi yang baru. Bukan berarti sesudah yang lama berlalu hilang segala sesuatunya. Bagaimana John Wesley dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi kemudian ada orang yang terinspirasi mendengar cerita kehidupan daripada John Wesley. Orang itu meneladani kehidupan John Wesley. Di tempat di mana John Wesley selalu berdoa, dia katakan, Tuhan, lakukan kembali. Pakailah aku, pakailah aku. Penting sekali the next generation. Penting sekali kita memikirkan generasi berikutnya untuk melakukan tugas berikutnya. Karena seperti selalu dikatakan life must going on. Hidup itu harus terus berlanjut. Banyak hal di dalam dunia ini yang terjadi. Firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, maut bergiat di dalam kita. Maut bergiat di dalam kita. Karena tubuh kita ini terbuat dari tanah. Dia kembali kepada tanah dan maut, tanah yang telah dikutuk, maut bergiat di dalam kita. Sebabnya kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi kita perlu mempersiapkan senantiasa generasi berikutnya yang akan melanjutkan tugas. Seperti seorang pelari estafet, ketika dia menyelesaikan tugasnya, dia menyerahkan tongkat estafet kepada pelari berikutnya. Demikian juga dalam kehidupan, kita perlu senantiasa mempersiapkan generasi berikutnya. Di dalam Alkitab, kita melihat apa yang terjadi ketika gagal mempersiapkan generasi berikutnya. Kita melihat kepada raja yang bernama Raja Salomo. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-10. 2 Tawarik pasal yang ke-10. Bagaimana seharusnya Tuhan memberkati bangsa Israel. Tuhan memberkati Salomo dengan begitu luar biasa. Kalau kita baca tentang kehidupan Salomo di dalam Tawarik ini saudara, kita lihat kita akan terkagum bagaimana Tuhan sangat memberkati Salomo. Bahkan karena kagumnya Ratu Sheba datang dari Ethiopia untuk memuji-muji Salomo. Untuk memuji-muji Salomo. Tetapi Salomo yang begitu hebat, berhikmat, kaya raya, lupa mempersiapkan generasi berikutnya. Karena dirinya disibukkan oleh keinginan-keinginan duniawi. Dirinya disibukkan dengan keinginan-keinginan daging. Dia juga terpesona dengan para wanita-wanita yang datang memuji-muji dia. Sehingga dia lupa mempersiapkan generasi berikutnya. Sehingga apa yang terjadi setelah kematian dia di dalam 2 Tawarik 10 itu, kita baca judulnya saja sudah dikatakan pecahnya kerajaan itu. Bagaimana anaknya Rehabiam, Jerobiam pecah. Tidak lagi hidup seturut dengan jalan Tuhan, mengikuti nasihat-nasihat daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga sampai-sampai rakyat mengatakan pernyataan seperti ini di dalam 2 Tawarik 10 ayat yang ke-16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Uruslah rumahmu sekarang sendiri, hai Daud. Dan di ayat 19, demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Salomo gagal. Daud berhasil membawa Salomo dalam pengenalan akan Tuhan dan menyerahkan estafet tongkat kepemimpinan itu kepada Salomo.
Tetapi anaknya Salomo, karena dia terkagum dengan kekayaan, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, dia lupa untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Sehingga generasi berikutnya tidak berkenan kepada Tuhan. Ada raja yang berikutnya, yang bernama Raja Hizkia. Saya juga sudah pernah sampaikan kepada saudara, bagaimana Hizkia ini hidup awalnya dalam takut Tuhan, dan sesuai dengan janjinya, Tuhan selalu memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Akhirnya Hizkia menjadi kaya raya, menjadi hebat. Tapi kemudian apa yang terjadi? Di dalam Yesaya pasal 38 ayat yang ke-8. Yesaya 38 ayat yang ke-8. Hizkia lalai melakukan tugasnya dengan baik. Dia menunjukkan segala kekayaannya kepada orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup. Yang harusnya dia sudah mati, tapi kemudian Tuhan memperpanjang usianya. Tapi kemudian dia justru tidak melakukan perkataan-perkataan firman Tuhan. Di dalam Yesaya 38 ayat yang ke-8, sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas akan kubuat mundur ke belakang. 10 tapak yang telah dijalani, maka petunjuk matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Tuhan memberikan tanda-tanda yang begitu ajaib kepada Hizkia. Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat kepada Hizkia. Tapi Hizkia lupa dengan semua berkat Tuhan. Lupa. Dia hidup dengan tidak mengikuti perintah Tuhan. Kemudian Tuhan kirimkan Nabi Yesaya untuk memperingatkan Hizkia. Tetapi inilah yang dijawab Hizkia di dalam Yesaya 39 ayat yang ke-8. Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Dia hanya memikirkan tentang dirinya, asalkan ada damai dan keamanan seumur hidupku. Yang penting aku aman, yang penting di dalam zamanku semuanya baik. Sudah cukup. Dia tidak pikirkan bagaimana mempersiapkan generasi berikutnya. Apa yang akan terjadi kepada generasi berikutnya. Ini yang terjadi di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Bagaimana suatu bangsa, suatu negara yang awalnya dimulai dari orang-orang yang baik, tapi kemudian mereka lalai mempersiapkan generasi berikutnya, sehingga kehancuran terjadi, kemerosotan terjadi, sehingga berkat Tuhan meninggalkan mereka. Kita melihat bagaimana Amerika dibangun oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Sampai-sampai di mata uang mereka menuliskan, "In God we trust." Kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Mereka mulai membagikan kekayaan mereka kepada anak cucu mereka. Tetapi mereka tidak membagikan iman mereka, kebenaran kepada anak cucu mereka. Sehingga hari ini firman Tuhan jauh dari hati generasi berikutnya. Penting sekali kita mengajarkan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran kepada firman Tuhan, kepada generasi kita. Saya akan membawa saudara untuk melihat contoh yang baik bagaimana melahirkan generasi berikut yang takut akan Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru ada seorang yang bernama Timotius. Timotius, seorang gembala muda, seorang pemimpin muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana Paulus bisa mempercayakan seluruh pelayanan-pelayanannya kepada Timotius? Tentulah bukan suatu hal yang mudah.
pasti ada sesuatu dalam diri Timotius yang dilihat oleh Paulus, yang mau kita pelajari pada hari ini, yang akan membantu kita untuk kelak bagi yang masih muda mempersiapkan dirinya sehingga engkau suatu hari nanti engkau boleh melahirkan generasi-generasi berikut yang luar biasa. Dan bagi orang-orang tua yang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau mulai bisa mengajarkan generasi-generasimu berikutnya tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, saya akan baca mulai dari ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di sini Paulus menjelaskan bagaimana impartasi iman itu berlangsung. Bagaimana Timotius mendapatkan iman yang begitu luar biasa. Bermula dari neneknya Lois, kemudian yang mengalir kepada ibunya Eunike, dan akhirnya mengalir ke berikutnya kepada Timotius. Bagaimana Timotius memiliki seorang nenek yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang memikirkan tentang generasi berikutnya. Sehingga dia merasa perlu untuk mengajarkan, menurunkan firman kepada generasi berikutnya. Dia bagikan firman kepada anaknya yang bernama Eunike. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia juga membagikan kebenaran kepada Timotius, cucunya. Dan di samping itu Timotius juga memperoleh dari ibunya Eunike. Peranan orang tua sangat penting dalam membangun generasi berikutnya. Mau jadi apa kelak keluarga kita, mau jadi apa kelak kota kita, mau jadi apa kelak bangsa kita, itu ditentukan oleh kita para orang tua. Bagaimana caranya kita membangun generasi-generasi berikutnya? Louis memikirkan itu. Eunike memikirkan itu. Timotius dibimbing dengan sangat baik untuk menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Sangatlah baik untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Di dalam pengkhotbah Salomo berkata, aku punya segala sesuatu, tetapi akhir kata segala sesuatu adalah kesia-siaan. Akhirnya yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Ini pesan seorang raja yang besar, yang sangat hebat, yang sangat berkuasa. Bahkan pengaruhnya sampai kepada Indonesia. Walaupun sebutan negara Indonesia belum disebutkan pada waktu itu, tetapi negara kepulauan yang jauh. Kapal-kapal dagang daripada Salomo telah sampai ke Indonesia. Raja yang sangat hebat, luar biasa. Tetapi gagal di dalam generasi berikutnya. Sehingga dia berkata, akhir kata, takutlah akan Tuhan. Lahirkanlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena dia tidak melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Putranya Yerobeam dan Rehabeam tidak takut akan Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebabnya di akhir tuanya dia katakan, takutlah akan Tuhan. Timotius menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Paulus yang merupakan gembala Timotius. Paulus yang merupakan pemimpin Timotius. Menjadi bapak rohani bagi Timotius. Kita bisa lihat berkali-kali. Baik itu di dalam 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1.
Kita melihat apa perkataan Paulus kepada Timotius di sini. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Ayat 2, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Artinya Timotius memberikan hidupnya untuk menerima kepemimpinan Paulus dan menjadikan Paulus di dalam dalam kehidupannya, menjadikan Paulus menjadi bapak di dalam kehidupannya. Untuk menjadi pemimpin yang takut Tuhan, peranan orang tua sangat penting. Dan yang kedua, peranan pemimpin rohani sangat penting. Memiliki bapak rohani sangat penting. Kenapa Timotius bisa berhasil dalam hidupnya, dalam pelayanannya? Banyak gereja yang berada di bawah pelayanan Timotius. Ada Priscilla, ada Aquila. Ini semua orang-orang yang berada di dalam kepemimpinan Timotius. Saudara bisa baca bagaimana Paulus menyampaikan salam kepada mereka semua. Kepada Timotius, sampaikan salam kepada mereka semua. Artinya mereka semua berada di dalam pelayanan Paulus, berada dalam kepemimpinan Timotius. Paulus katakan, engkau anakku yang sah di dalam iman. Kembali dalam 2 Timotius 1 ayat yang kedua juga dia katakan, kepada Timotius anakku yang kekasih. Ada bapak, ada anak. Bapak rohani, anak rohani. Untuk melahirkan pemimpin yang takut Tuhan, kita butuh bapak rohani. Paulus berhasil menjadi pemimpin berikutnya karena dia punya pemimpin rohani, bapak rohani seperti Paulus. Apakah saudara punya bapak rohani? Apakah saudara mempercayakan hidup saudara untuk dipimpin? Apakah engkau mempercayakan hidup saudara? Paulus katakan di dalam 1 Korintius pasal yang ke-4 ayat yang ke-15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, tapi kamu tidak punya banyak bapa. Akulah yang telah menjadi bapakmu. Kita bisa mendengar pengajaran, apalagi sekarang dari YouTube ya. Beribu-ribu pendeta bisa mengajar saudara di YouTube. Tapi engkau tidak punya banyak bapak. Seorang bapak adalah tempat di mana engkau memberikan hidupmu untuk digembalakan. Gembala di tempat engkau digembalakan, itulah yang menjadi bapakmu. Dia akan menangis ketika engkau menangis. Dia akan ikut bersuka ketika engkau bersuka. Dia akan menyampaikan kebenaran kepadamu dengan tidak takut. Dia akan menuntun engkau seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar, ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, untuk menyegarkan jiwamu. Ketika dua hal ini terjadi, orang tua, keluarga, kakek, nenek yang takut Tuhan, dan pemimpin rohani yang menuntun kita di dalam jalan Tuhan, maka pasti the next generation akan menjadi luar biasa. Ketika tongkat estafet diserahkan, maka generasi berikutnya akan sanggup melakukan kepemimpinan itu dengan baik, bahkan mengembangkan pelayanan berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami sudah mendengar tentang bagaimana Tuhan mengendaki adanya pengkaderan-pengkaderan, lahirnya pemimpin-pemimpin baru di dalam gereja Tuhan. The next generation. Tolong kami untuk mempersiapkan diri kami menjadi generasi berikutnya. Dan tolong juga kami untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya dalam kehidupan kami. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami. Lahirlah pemimpin-pemimpin rohani yang baik. Orang tua yang baik. Yang akan melahirkan keluarga-keluarga yang baik di dalam Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati hidup mereka sepanjang hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. Jesus bless you. Shalom.